Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sabrina Livia Putri Megari dengan NIM akhiran 34, lalu ada Nusa Guranur dengan NIM akhiran 27, Izzatur Rahman dengan NIM akhiran 39, dan Miftahur Rizka Al-Maulidia dengan NIM akhiran 40. Di sini kelompok 5 mengambil tema studi kasus ransomware WannaCry. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Jadi keamanan jaringan itu bertujuan untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan juga ketersediaan data dalam jaringan komputer dari ancaman seperti peretasan, malware, dan juga pencurian data. Nah, ancaman utama ini meliputi penyalahgunaan data IoT, yang dimana data IoT ini mengacu pada jaringan perangkat yang saling terhubung melalui internet, seperti sensor, kamera, dan juga alat rumah tangga pintar. Lalu selanjutnya ada serangan DOS, yang dimana serangan DOS ini bertujuan untuk membuat layanan jaringan yang tidak dapat diakses oleh pengguna dengan membanjiri jaringan atau server melalui lalu lintas yang berlebihan. Nah, selain itu ada juga DDoS atau Distributed Denial of Service, yang dimana serangan ini datang dari banyak sumber sekaligus sehingga lebih sulit untuk dihentikan. Selanjutnya ada kerusakan integritas sistem. Jadi integritas sistem ini memastikan bahwa data yang disimpan, dikirim, atau diproses itu tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, jadi ketika integritas sistem mengalami kerusakan, maka data atau konfigurasi sistem itu dapat diubah tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik, yang bisa menyebabkan sistem gagal berfungsi atau menghasilkan data yang tidak valid. Dan juga ada kebocoran informasi komputer, yang dimana kebocoran informasi ini terjadi ketika data rahasia itu bocor ke pihak yang tidak berwenang. Nah, biasanya hal ini melibatkan pencurian data ke oleh peretas, atau bahkan juga bisa dari kesalahan manusia seperti pengiriman data ke penerima yang salah. Nah, selain ancaman tadi, ada beberapa ancaman lainnya. Ada spam, ada spyware, ada serangan hacker, ada implantasi virus, dan serangan melalui pintu belakang atau backdoor. Dari beberapa ancaman tadi, ada beberapa solusi yang bisa diberikan. Yang pertama adalah teknologi pertahanan virus yang akan melindungi jaringan dengan teknologi yang lebih cepat dari ancaman virus. Lalu selanjutnya ada enkripsi data yang akan mengamankan informasi melalui enkripsi agar tidak mudah dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang terakhir ada kontrol akses dan juga firewall yang akan memverifikasi identitas pengguna yang mengakses jaringan dan menyaring aliran data untuk mencegah akses yang tidak sah. Nah, terkait dengan serangan ransomware, yaitu kasus WannaCry pada tahun 2017, pengeksploitasi kerentanan sistem Windows untuk mengenkripsi data dan juga meminta tembusan. Nah, teknologi seperti enkripsi data dan juga firewall ini penting untuk dapat mengurangi resiko. Nah, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam analisis serangan itu termasuk Ubuntu, Windows 7, VirtualBox, dan juga Kuko Sandbox. Untuk penelitian ini bertujuan mengurangi ancaman keamanan di era big data yang berasal dari serangan cyber, spam, atau hacker. Solusi yang digunakan itu adalah enkripsi dan juga firewall sebagai perlindungan utama jaringan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Miftahur Rizka Al-Maulidia dengan NIM 2205176040. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai metodologi. Untuk metode penelitian ini, kami melibatkan simulasi serangan ransomware WannaCry menggunakan Chusco Sandbox untuk menganalisis malware secara dinamis dan statis, guna memahami karakteristik dan dampaknya. Lalu ada pengumpulan data. Nah, terdapat dua pendekatan utama dalam mengumpulkan data, yaitu dengan cara yang pertama menggunakan literatur dari jurnal dan artikel tentang serangan ransomware, serta memberikan dasar teori dan contoh-contoh serangan yang serupa. Lalu yang kedua itu melalui praktikum dengan Chusco Sandbox untuk memantau perilaku ransomware di lingkungan virtual. Lalu di sini ada analisis data. Nah, data dari simulasi di Chusco Sandbox dianalisis untuk memahami pola enskripsi, modifikasi sistem, dan koneksi jaringan yang dilakukan oleh ransomware. Analisis statis juga digunakan untuk mengidentifikasi file atau kode mencurigakan, memberikan wawasan lebih mendalam tentang cara kerja WannaCry dan strategi mitigasinya. Lalu di sini ada deskripsi kasusnya. Untuk latar belakang dari kasusnya sendiri, yaitu kasus ini menganalisis serangan ransomware WannaCry yang menginskripsi data pada sistem target dan meminta tebusan untuk pemulihan. Nah, muncul pada Mei 2017, serangan ini menyebar cepat ke berbagai organisasi, termasuk institusi pemerintah, dengan mengeksploitasi kerentanan protokol SMB di Windows. Dampaknya meliputi kerugian finansial, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan publik.
Lalu di sini ada deskripsi sistem atau organisasi. Nah, penelitian ini menggunakan Cusco Sandbox untuk menganalisis malware dalam lingkungan virtual terisolasi. Untuk perangkat kerasnya sendiri digunakan yaitu prosesor Intel Core i5, RAM 8 GB, dan Ubuntu 16.04 dengan VirtualBox dan Windows 7 sebagai platform targetnya. Nah, untuk dampak serangannya sendiri, yaitu serangan ini menyebabkan hilangnya akses data penting, gangguan operasional, kerugian finansial, dan merusak reputasi dari suatu organisasi. Beberapa korban terpaksa membayar tebusan tanpa jaminan pemulihan data, sehingga penting untuk memahami dampak ini dalam merumuskan langkah pencegahan efektif di masa yang akan datang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya Jatuh Rahman dengan Akronim 39 akan melanjutkan penjelasan tentang analisis kasus dari ransomware WannaCry. Pada poin yang pertama, identifikasi kerentanan. Jadi, kerentanan yang diidentifikasi itu mencakup kurangnya perlindungan terhadap email tidak terpercaya dan kegagalan mendeteksi serta mencegah penyebaran malware di jaringan lokal. WannaCry tersebut memanfaatkan celah pada protokol SMB di Windows yang tidak terpatch dan banyak organisasi kurang memiliki kebijakan keamanan yang memadai dan membuat mereka menjadi rentan. Jadi diperlukan pelatihan keamanan siber untuk mengurangi risiko tersebut. Pada poin kedua, teknik dan alat yang digunakan. Analisis statis dan dinamis menggunakan code di sandbox diterapkan. Analisis statis mengidentifikasi ancaman tanpa menjalankan malware, sedangkan analisis dinamis memantau perilaku malware secara real-time di lingkungan virtual sehingga memberikan wawasan mendalam tentang ransomware. Dan poin yang terakhir yaitu hasil temuan, pada WannaCry mengenkripsi file, memodifikasi konfigurasi sistem, dan mengakses jaringan. Simulasi menunjukkan bahwa ransomware menginstal file untuk menjalankan saat startup dan menghapus file untuk mencegah pemulihan. Jadi pada temuan ini menekankan pentingnya pemantauan dan analisis untuk mengidentifikasi serta mencegah serangan di masa depan. Selanjutnya, pada bab solusi dan dokumentasi. Poin yang pertama, solusi yang diterapkan. Jadi solusi yang diterapkan mencakup penggunaan Cusco Sandbox untuk menganalisis perilaku ransomware dan mengembangkan strategi mitigasi yang lebih efektif. Maka dari itu, organisasi juga disarankan untuk rutin memperbarui perangkat lunak dan menggunakan antivirus canggih untuk melindungi sistem dari ancaman ransomware sehingga dapat mengurangi risiko serangan di masa depan. Pada poin yang kedua, rekomendasi perbaikan, organisasi juga perlu meningkatkan pelatihan keamanan siber bagi karyawan dengan menerapkan sistem deteksi intrusi dan memperbarui perangkat lunak secara rutin. Audit keamanan berkala juga disarankan untuk mengidentifikasi serta mengatasi kerentanan sebelum dieksploitasi, gunanya untuk menghadapi ancaman siber yang berkembang. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan. Yang pertama, menerapkan kebijakan ketat terhadap email dan tanya karyawan. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak pemblokiran perilaku. Yang ketiga, melakukan backup data secara rutin. Dan yang terakhir, yaitu memblokir port yang tidak digunakan dan menggunakan firewall yang kuat untuk mencegah akses tidak sah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nusa Guranor dengan NIM 2205176027. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang akan kita laksanakan di mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan berfokuskan kepada keamanan jaringan serangan ransomware WannaCry. Di sini untuk tujuan praktikumnya adalah yang pertama kita mengenal aplikasi keamanan jaringan. Di sini kita menggunakan Cusco Sandbox sebagai aplikasi keamanan jaringannya. Yang kedua, kita mensimulasikan serangan ransomware WannaCry. Yang ketiga, melakukan analisis dinamis menggunakan aplikasi Cusco Sandbox. Yang keempat, kita memahami cara kerja ransomware untuk mencegah serangan yang ada di masa depan. Untuk langkah-langkah praktikumnya, yang pertama, kita harus menginstal Python libraries ini untuk mempersiapkan environment yang diperlukan. Pertama, kita harus menginstal dulu Python 3 atau Python versi 3. Kemudian kita menginstal setup box-nya apa saja. Yang kedua, kita menggunakan aplikasi atau software yang bernama VirtualBox dengan OS Linux Ubuntu dan Windows 11. Untuk Linux Ubuntu ini sendiri itu untuk menjalankan Cusco Sandbox-nya, dan Windows ini adalah untuk mensimulasikan serangan ransomware WannaCry-nya. PTCP dump ini untuk menangkap lalu lintas jaringan dari virtual mesin,
Di sini kita menginstal dulu TCP dump-nya, kemudian kita memberikan hak akses kepada pengguna, yaitu sudo setcap net raw.cap dan seterusnya. Kemudian kita mendownload volatility itu untuk menganalisis memorinya, dan M2 Crypto itu untuk pustaka kriptografinya. Kemudian kita menginstal Gua CD atau Daemon untuk mengakses grafis ke VM melalui protokol. Kemudian setelah itu setelah menyelesaikan tahap pre-installation, tahap berikutnya adalah kita menginstal Choco Sandbox itu tersendiri. Yang pertama, kita mengambil Choco Sandbox-nya dari GitHub, kita menggunakan git clone, kemudian kita jalankan Choco Sandbox-nya. Untuk membuka Choco Sandbox, kita menggunakan Choco Sandbox dan Choco Web. Dari langkah-langkah di atas, setelah diperhatikan, kita dapat hasil dari observasinya. Yang pertama, simulasi menunjukkan WannaCry mengenkripsi data dan menyebar melalui keamanan kerentanan SMB versi 1. Analisis menggunakan TCP dump dan volatility mendeteksi modifikasi file dan proses sistem. Sementara M2 Crypto mengungkap algoritma enkripsi AES dan RSA. Observasi juga menunjukkan antarmuka grafis yang menampilkan pesan tebusan. Simulasi ini menegaskan bahwa WannaCry adalah ancaman serius yang membutuhkan perlindungan jaringan yang kuat dan perbaruan sistem secara rutin. Untuk kesimpulannya, ransomware WannaCry ini menggunakan kerentanan protokol SMB untuk menyebar dan mengenkripsi file dengan cepat. Dan Choco Sandbox ini memungkinkan analisis mendalam terhadap suatu perilaku malware. Alatnya seperti TCP dump, volatility, dan M2 Crypto, membantu memahami komunikasi, proses sistem, dan teknik enkripsi AES dan RSA yang digunakan ransomware. Untuk implikasinya, sebuah organisasi harus meningkatkan kesadaran dan pelatihan keamanan cyber, memperbarui perangkat lunak, dan menerapkan sistem deteksi intrusi. Backup data secara berkala juga penting untuk mengurangi dampak serangan tanpa harus membayar tebusan. Saran untuk penelitian selanjutnya, yang pertama kita harus lebih mengeksplorasi malware lain seperti Trojan dan spyware. Yang kedua, menggunakan machine learning dan AI untuk analisis malware secara real time. Yang ketiga, audit keamanan rutin dan analisis data serangan untuk mengidentifikasi tren serangan yang sering terjadi. Yang keempat, studi dampak sosial dan ekonomi serangan untuk kebijakan keamanan yang lebih baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.